Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang kesimpulan mengembangkan sosok pembelajar dalam diri kita. Berhubung pertumbuhan pribadi harus dijalani seumur hidup, tindakan pertumbuhan kita di area ini hanya akan menjadi awal dari suatu perjalanan panjang. Tetapi yakinlah itu menyenangkan. Mulailah dari sini, tetapi tinjau proses itu setiap 6 hingga 12 bulan ke depan. Yang pertama, terapkan pola pikir pembelajar. Pemimpin yang baik adalah pembelajar. Mereka bertekad, mereka ingin belajar dari orang-orang yang mereka temui. Mereka tidak pernah berpuas diri. Mereka tidak pernah merasa sudah mengetahui segalanya. Selain itu, mereka tidak takut harus melepaskan beberapa pengetahuan dan kembali mempelajari pengetahuan lain. Seperti apa pola pikir kita tentang pertumbuhan? Apa yang harus kita ubah dalam sikap kita agar menjadi pembelajar yang lebih baik? Buatlah keputusan untuk mempelajari sesuatu hari ini dan setiap hari. Kemudian sampaikan komitmen kita kepada orang lain agar mereka dapat memastikan kita menerapkannya. Yang kedua, kembangkan strategi pertumbuhan yang spesifik. Pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis. Kita harus mengupayakannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari. Gunakan panduan ini. Yang pertama, gambaran besar. Di mana saya harus memfokuskan pertumbuhan saya? Jika rencana pertumbuhan masih tergolong baru bagi kita, mulailah dengan dasar-dasar pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Mulai memikirkan sendiri tentang dasar-dasar pertumbuhan. Tanyai seorang mentor atau kolega yang kita hormati tentang dasar-dasar pertumbuhan itu. Akan menjadi daftar awal kita. Jika kita sudah berpengalaman dengan pertumbuhan pribadi, berfokuslah pada kekuatan kita. Pilihlah 1 hingga 3 area pertumbuhan, kemudian gali lebih dalam di salah satu area tersebut. Yang kedua, ukuran. Bagaimana saya bisa mengukur dan mempengaruhi Bagaimana saya bisa mengukur dan mempengaruhi pertumbuhan saya? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah bertumbuh? Bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan saya? Jika kita memiliki ide yang sama-sama seperti saya ingin bertumbuh sebagai pemimpin, kita tidak akan tahu apa kita sudah bertumbuh. Namun sebaliknya, jika kita memutuskan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi kita sebagai pemimpin, misalnya dengan berkata, dalam 6 bulan saya ingin dapat melakukan presentasi bisnis yang bagus, berdurasi 15 menit, yang menarik dan berdampak, yang akan dipuji oleh para kolega saya. Dan saya ingin dapat berbicara dengan jelas, tegas setiap kali saya ditanyai saat saya sedang meeting. Maka kita punya target yang terukur dan dicapai. Lalu yang ketiga, konsistensi. Bagaimana saya bisa bertumbuh setiap hari? Pertumbuhan pribadi harus menjadi aktivitas harian yang berkembang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jika kita tidak merencanakannya, menjadwalkannya, dan memberinya sumber daya, maka itu tidak akan pernah terwujud. Buat terperinci tujuan kita agar terukur dan menjadi langkah-langkah pertumbuhan harian. Lalu yang keempat, penerapan. Dapatkah kita menindaklanjutinya? Saat kita meninjau materi, memfokuskan kegiatan pembelajaran, mengidentifikasikan pengalaman pertumbuhan, merekrut mentor, dan mengembangkan strategi lain untuk pertumbuhan harian kita. Selalu pilih cara kita meluangkan waktu berdasarkan apakah kita dapat menerapkan pelajaran kita. Jadi, ada saran bagaimana kita menilai kembali target pertumbuhan kita secara reguler. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap 1 tahun. Di setiap periode penilaian,
ukurlah perkembangan kita berdasarkan target pertumbuhan sebelumnya dan tentukan apakah kita perlu membuat target baru. Jadi, misalnya kita lakukan itu setiap tahun di minggu terakhir bulan Desember dan temukanlah ritme kita setiap hari. Dan ingat, ini bukan aktivitas yang sekali dilakukan langsung selesai. Ini dilakukan setiap tahun di sepanjang hidup kita. Salam untuk senantiasa bertumbuh, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.